Dalam keadaan shock, nggak tahu mau berbuat apa. Akhirnya gue nangis pelan-pelan supaya nggak ada yang dengar. Gue masih nggak percaya ini terjadi dalam hidup gue. Gue bener-bener bingung. Tangan gue gemeteran. Jantung gue berdegup lebih kencang dari biasanya. Sesek banget. Gue awalnya berpikir mau ceritain sama abang gue, tapi gue masih belum berani. Akhirnya gue cuman bisa diem di kamar sampai malam tiba. Dan ibu sama adik gue pun pulang. Gue berniat mau ceritain sama ibu gue, tapi kalau ngomong langsung gue gak sanggup. Jadi gue ketik itu di HP dan nyuruh ibu gue baca. Posisi itu ada adik gue, ibu gue, dan gue lagi duduk di depan rumah. Di saat-saat ibu gue lagi baca, gue ngeliat dari jendela ada ayah gue ngintip dari dalam rumah. Sumpah, gue ketakutan banget dan mencoba gak ngeliat ke arah situ. Dan gue berpikir pasti ayah gue tahu gue mau ceritain itu ke ibu gue. Akhirnya lama-kelamaan ayah gue pergi dan udah gak ngintip lagi. Akhirnya ibu gue selesai ngebaca itu dan kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Respon ibu gue adalah, "Tuh kan nak, harusnya kamu ikut sama ibu ke rumah nenek. Kita cewek harus hati-hati sama orang lain, walau itu orang deket kita. Pakaiannya juga dijaga." Loh, kocak. Gue anak elu. Gue korbannya. Kenapa jadi gue yang salah? Anjir. Jujur, gue kecewa sama respon ibu. Akhirnya gue balas dengan marah. Loh, banyak tuh cewek-cewek yang udah pakai hijab, pakai mukena, lagi sholat pun juga tetap dilecehin. Ibu gue balas dengan ekspresi datar tapi mukanya bete. Emang kamu lihat di mana? Gue jawab lagi. Banyak tuh di berita. Akhirnya gue dan ibu gue adu mulut beberapa saat. Tapi seingat gue, setelah itu gue ada bilang, kenapa ibu gak ceraiin ayah aja? Yap, gue minta mereka bercerai. Di saat anak-anak lain gak mau orang tuanya cerai dan jadi anak broken home, gue malah sangat menginginkan itu. Dan ibu gue malah bilang, kasihan kami kalau gak punya ayah nanti. What? Padahal gue bakal lebih bahagia kalau gak punya ayah yang kayak gitu. Ya Tuhan, cobaan macam apa ini? Memang siapa yang mau punya ayah kayak gitu? Dan menurut gue, ibu gue itu sebenarnya mikirin dirinya sendiri, yang masih sayang juga sama ayah gue, bukan kami anak-anaknya. Dasar egois. Akhirnya hari-hari berlalu. Gak ada yang berubah setelah kejadian itu. Gue tetap tinggal satu rumah dengan semua keluarga gue, termasuk ayah gue. Rasanya